Halo, selamat malam. Nah, kita akan mempelajari untuk hari ini, eh, yaitu scalping di XAUUSD atau gold versus US dollar dengan metode scalping di time frame H1 turun ke M5 dan eksekusi di M1 time frame 1 menitan. Nah, ini beberapa untuk teman-teman yang kemarin tanya bagaimana untuk akurasi pattern seperti contohnya seperti ini, terus lagi misalnya ya seperti ini ya, yang ini satu, oke, dan engulfing misalnya seperti ini, engulfing seperti ini. Nah, ini yang akurat tuh kayak gimana? Contoh yang sering seperti ini ya. eh, Kita harus ngerti dulu cara ngukurnya memakai namanya ini Fibonacci. Retracement Fibonacci ini yang atas ini. Bebas mau pakai eh, trading view, mau pakai aplikasi apa bebas. Ini nanti coba diukur aja pakai Fibonacci. Nah, contoh seperti ini ya. Ini akurasinya harus minimal di angka 61,8%. Nah, coba kita ukur dari ujung sini ke ujung yang paling atas. Nah, ini saya besar ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini ujung ke ujung sini. Cara ukurnya seperti ini. Jadi 0,618 ini sama dengan 61,8% ya. Harusnya ekor yang ini harusnya minimal di 0,618. Entah itu yang ke atas ataupun yang ke bawah. Itu sama aja. Cara ukurnya dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini diusahakan yang valid itu yang ukurannya segini. Dan untuk validasi selanjutnya setelah diukur memakai Fibonacci, kita lihat candle setelahnya. Dan yang tak kalah penting itu letak dari munculnya pattern seperti ini. Itu letaknya di mana? Nah, seperti ini misalnya berada di ujung atau sudah break dari bos ya dari ujungnya sebelah sini atau di area resisten. Nah, ini akurasinya pasti bagus. Kalau di area-area seperti ini mungkin kurang bagus karena ini kan penerusan tren ya. Oke, terus lanjut ke engulfingnya. Engulfing yang bagus itu yang kayak gimana? Misalnya yang kayak gini. Nah, ketika terjadi candle merah seperti ini dan ada engulfing candle biru setelahnya, ini benar-benar body dari candle biru harus menutup semuanya, mulai dari body si merah dan shadow-nya. Nah, jadi bukan seperti ini nih. Meskipun terlihat candle merahnya besar, tetapi tidak menutup secara keseluruhan misalnya. Ya, bisa dipahami ya. Atau seperti yang lain-lain. Nah, seperti ini yang moving yang bagus itu seperti ini. Nah, posisinya misalnya di area-area support atau di area-area retracement supply and demand. Nah, itu baru jadi katakan nanti akurasinya bagus. Oke, jangan lupa ini diikuti dengan candle setelahnya. Kalau seperti ini biasanya diikuti dengan candle merah setelahnya. Terus jangan lupa ini ukurannya 0,618 ya, pakai Fibonacci. Nah, kok munculnya Fibonacci-nya seperti ini? Karena kita pakai setting terlebih dahulu, nggak pakai Fibonacci secara yang bawaan. Saya tunjukkan settingannya. Nah, ini yang kita centang cuma posisi ini sama ini aja. Yang lain kita kosongkan centang. Jadi kalau kita pakai lagi Fibonacci-nya akan seperti ini.
Oke, ya. Nah, ini untuk pattern yang dipakai. Cukup dua pattern itu aja yang mungkin akurasinya bagus, jadi nggak usah pakai banyak-banyak pattern, ngafalin pattern banyak-banyak nggak usah. Yang end moving sama bentuk-bentuk seperti ini ada shooting star atau hammer ya. Dan yang penting lagi letaknya munculnya di mana. Nah, di time frame manapun sama aja. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ya, saya pakai ini ya, saya pakai MetaTrader 5, nggak pakai trading view. Nah, kita coba trading di XAU USD, di gold nih. Ini yang dipakai indikatornya dulu nih, indikator yang kita pakai itu ada dua ini indikator ini, bisa dicek di indikator listnya ya. Saya pakai kalau di sini nggak ada EMA, kalau di bawaannya MetaTrader 5, MT5 itu nggak ada. Ini saya pakai triple exponential moving average. Biasanya tulisannya tema kalau di trading view atau di bawaannya yang saya pakai tadi ya. Itu settingannya seperti ini. Ini pakai periode 50, yang satunya pakai periode 20. Nah, ini gampang banget nih. Contoh kayak gini nih. Contoh aja kan. Kita pergi ke time frame H1 terlebih dahulu, kita tentukan arahnya. Ini mau ke atas atau mau ke bawah. Terlihat bahwa ini adalah penerusan tren ya, tren naik bullish. Tetapi kalau kita perbesar lagi candlenya, nah ini ada persilangan nih, persilangan indikator. Ini enggak baik kalau kita cari posisi seperti ini. Kayak gini. Jadi kita nanti carinya yang seperti ini, misal seperti ini ya. Jadi longgar banget seperti ini atau seperti ini ke bawah ke atas ini di time frame H1. Misal posisi bullish itu seperti apa sih? Ditunjukkan EMA, nanti EMA yang kecil. Ini tadi EMA temanya, tema yang bawah itu tema 50, yang di sini periodenya 20. Kalau tema yang lebih kecil atau yang 20 itu berada di atas dan tema yang besar atau 50 itu berada di bawah, itu menunjukkan bullish trend. Kita ambil posisinya nanti cuma buy saja. Jadi nggak ada posisi entry sell. Kalau seperti ini belum jelas nih di A1. Pokoknya orientasinya di A1, nanti kalau A1-nya udah dapat kita turun ke M5. Atau metode yang selanjutnya memakai H4, M15 dan eksekusi di M5. Ya, coba cek aja. Kalau di M15 menunjukkan seperti ini ya. Jadi tema yang kecil itu adanya di atas. Itu berarti menunjukkan trennya lagi bullish nih, lagi naik. Kita coba pakai 4 ya, 4 dulu. Nih, tak, tak. Nah, ini strukturnya ini kelihatan cek nembus sini, naik lagi, nih turun, naik lagi. Coba kita cek aja. Kita tanda-tandain dulu ya. Coba kita tanda-tandain dulu. Boleh seperti ini, kita cari dulu daerah-daerah penting, kunci-kunci. Misalnya supportnya di H4 itu di mana. Misalnya kita tentukan supportnya yang mana nih. Ini adalah syarat mutlak nih. Misal kita tentukan supportnya di sini, kita tandain aja kayak gini. Nah, kita bisa pakai warna yang lain selain merah, misalnya biru. Ini ya, ini area support. Nah, kita tanda ini support. Nah, bisa. Oke. Terus setelah itu kita cari SND-nya, supply and demand-nya ya. Kalau trennya naik kita cari demand-nya. Kita tandain demand yang
demand yang nanti ya kelihatan demand yang bagus itu yang kayak gimana, sama yang nggak bagus itu yang kayak gimana. Ini kita tanda dulu di Sandy. Ini demand yang nggak usah tandai. Lanjut aja. Setelahnya kita tandai ada lagi di atasnya ini area ini. Nah, ini ada di gede. Oke. Nah, kayak gini. Setelah dapat nih area-area penting kunci-kunci support. Nanti demand yang bagus itu seperti apa sih? Kalau dia 4 ya kita cek. Demand itu harus diikuti dengan imbalance di atas. Imbalance itu seperti apa posisinya? Imbalance itu seperti ini contoh. Ketika kita dapat area demand di sini, terus ada candle panjang-panjang segini. Nah, ujung candle yang ini dan yang ada di atas ini itu tidak menyentuh, tidak tersentuh, ada gapnya. Nah, itu namanya sudah imbalance. Nah, kita cek aja ya. Ini imbalance beneran nggak sih? Nah, ini imbalance itu ada jenjang segini. Atau dari sini ke arah sini itu ada imbalance. Misalnya kayak gini ya. Nah, nah, oke. Imbalance ya. Harus ada itunya. Nah, nanti bisa dikatakan itu demandnya atau SND-nya itu setelah seperti ini sudah saya tanda-tandai kotak-kotak kayak gini. Coba kita lari lagi. Oh ya, jangan lupa ini sudah break ya, break of structure-nya sebelah sini. Ini udah ke break. Tadi men imbalance itu udah ngebreak sama bosnya. Ini berarti bagus. Yang sebelah sini. Nanti kalau kayak gini kita ambilnya cuma bye-bye aja ya. Oke, lanjut. Setelah indikator sudah, strukturnya sudah, kita turunkan ke M15. Oke, M15. Kotaknya kita tebelin ya. Ke H1 dulu. 4 dulu. Kotaknya kita tebelin. Nggak ada warnanya soalnya. Tebel nih. Tebal. Nah, tuh. Kita tebelin. Oke. Nih, di area sini. Nanti kalau ini turun ke sini, masuk ke arah sini, ini pasti membentuk eh, struktur baru. Turunkan aja ke M15. Ini belum masuk ke area yang kita mau nih. Ini kita udah bisa lihat. Kita kecilkan dulu. Set. Nah, area sini kita cari strukturnya lagi. Misal ini kita pakai jadi kunci ya. Area kunci support ini area kunci SND ya, M15. Ini udah masuk area kunci SND dan ada imbalance di sini, sudah break of structure juga di sini. Ini udah break. Udah break ya, udah break. Nah, ini ada SND, ini imbalance sudah break dari sini, ini udah masuk areanya, area kita mau bye-bye. Ya, nanti kalau ini nggak efektif, kita cari di bawahnya lagi. Yang penting masuk sudah ke area yang tadi kita tadi di time frame lebih besar 4 itu sebagai SND-nya. Nah, bagaimana kita caranya entry? Kita turunin lagi ke M15. Tadi kalau H1, kita H1 turun ke M5, ke M1 entry. Kalau H4 turun ke M15, entry di M5. Kita masuk ke M5. Nah, kapan waktunya entry? Kita cari aja pattern-patternnya. Seperti ini, apa hammer, engulfing itu yang efektif. Ini ada beberapa engulfing yang nanti kita tandai ya di N15 kita tandai dulu engulfingnya. Misalnya seperti ini tadi, ini enggak ada engulfing, ini masuk engulfing. Udah. Kita ke M5 nunggu aja sampai terbentuk formasinya formasi buy. Nanti muncul engulfing di area yang kita kotak ini. Nanti di situ kita waktunya entry.
Sambil nunggu saya jeda dulu videonya, nanti sampai ketemu formasinya kita play lagi. Oke. Oh ya, lanjut lagi ini ketemu nih. Saya tunjukkan agak besar ya. Ini, ini engulfing yang kita mau ini. Nah, ini bodi si hijau nih sudah melebihi ekornya atau shadownya si merah yang bagian atas udah benar-benar tertutupi. Nah, kita mulai escape-nya. Tadi saya open posisi duluan ya, keburu keburu-buru soalnya. Lupa saya rekam lah dulu. Kita lanjut lagi. Kita posisi estimasi ya. Oke, lanjut lagi. Kita open tiga ya, tiga posisi lot 0,02. Yang atas ini posisi GBP USD bukan Excel ya. Kita pakai tiga ini dulu. Nah, ini ke bawah lagi kita bisa order lagi di sini. Oke, tunggu aja. Tuh, ya ini real ya waktunya nih. Sekarang tanggal 1 dan 10 tahun 2025, nanti hasilnya lose atau profit kita lihat sama-sama. Sabar adalah kunci. Open lagi satu kali di bawah. Biasanya saya open 10 posisi ya di seperti ini, scalpingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih 8. Jadi kalau 8 udah cukup ya, ya nggak apa-apa. Kalau masih kurang nanti kita open lagi di area-area bawah. Sabar, tenang, kita tunggu aja. Di hasilnya gimana? Ya, kita sesuaikan aja. Kalau profit ya kita close, kalau lose ya kita cut loss.
Kalau kira-kira cruise-nya di mana nih? Nah, cruise-nya di area-area sini biasanya. Yang penting udah di atasnya sini atau di area-area sini. Misalnya kita harus di sini. Nanti kita sudah ke area-area sini, kita close. Oke. Ingat santai-santai, tapi tetap waspada. Oke, 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 oke. Udah mau keluar dari kotak kita nih, lu, lu udah di sampai garis pertama. Kita bisa narik close di garis yang kedua sini, boleh. Kita langsung pakai metode book operation ya. Bisa close all position, bisa close yang profit saja, bisa close yang losing saja. Nanti kalau saya biasanya pakai yang ini nih, biar close-nya bareng-bareng. Jeres. Oke, tunggu aja. Setidaknya nanti di angka 100 loh, 100. Oke, tek 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 biasanya turun lagi dikit, nanti naik lagi, sabar, sabar aja sabar.
Soalnya tidak bukan. Soalnya tidak bukan. Mbak ini dulu pokoknya sudah pesan perawatan kurang. Nah, kita tadi sudah close posisi profitable only, jadi ya ada yang sisa satu nih. GBP USD masih minus 1,24. Tungguin aja. Itu soalnya saya intraday ya, jadi agak panjang. TP-nya ada di atas ini. Ya apa-apa. Udah kita fokus aja ke scalping kita di XAU dan Bitcoin. Itu kita belajar scalping. Ini kita history hari ini nih. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sembilan, sorry, sembilan entry, hasilnya 103,40. Oke, kita lanjut lagi besok hari Kamis. Tetap di jam 9 malam sampai jam 12 malam. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.